Itu aneh ya. Kita mulai. Akhir zaman adalah waktunya segala sesuatu akan digolongkan. Dulu kita kan nggak ngerti ya. Padahal di dalam nubuatan Tuhan Yesus atau dalam kitab Wahyu kan nanti akan dikumpulkan berkas-berkas, terus akan dipisahkan kambing dan domba gitu ya. Ingat gak perumpamaan itu? Akan dikumpulkan talang dan apa? Gadung. Nah, gitu kan. Nah, iya, ternyata dari firman Tuhan ini, ini artinya ya. Kan itu kan dikatakan di akhir zaman. Ya, di waktunya segala sesuatu akan digolongkan menurut jenisnya melalui penaklukan. Gitu ya. Penaklukan adalah pekerjaan akhir zaman. Dengan kata lain, menghakimi dosa setiap orang merupakan pekerjaan akhir zaman. Jika tidak, bagaimana mungkin orang digolongkan? Pekerjaan penggolongan yang dilakukan di antaramu adalah awal dari pekerjaan semacam itu di seluruh alam semesta. Gitu. Kan kalau mengumpulkan apa itu kayak padi gitu ya, mengumpulkan kan dia apa namanya ber, berikat-ikat kira-kira seperti itu. Satu gelondongan, gitu. Berkas-berkas katanya gitu ya. Nah, jadi di antara kamu katanya dimulai di antara kamu. Nah, kalau dikatakan di situ kan itu kan dilakukan di akhir zaman gitu. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa kita ini sedang ada di akhir zaman. Jadi konsep akhir zaman eh, hanya mengenai segala sesuatu akan terjadi ini dan itu, bencana itu. Oh sudah dekat akhir zaman telah tiba. Tapi pikiran orang itu adalah bumi ini akan berlalu gitu loh. Maksudnya akan segera mungkin apa namanya unsur-unsur langit itu jatuh gitu kan. Meteor lah dan segala macam. Kan itu kan pikiran kita dulu kan. Tapi justru di akhir zaman itu ada banyak hal kita yang tidak sadari gitu. Salah satunya adalah ini pemisahan, penggolongan. Dan memang ada juga Tuhan nubuatkan gitu. Tapi sekarang itu kan lebih jelas dijelaskan gitu melalui penaklukan gitu. Jadi penghakiman dan penghajaran itu justru penaklukan. Tapi penaklukan itu bukan pemaksaan gitu. Melalui proses juga. Gitu ya. Kita alami. Mau tidak mau kan pada akhirnya kan setelah orang setelah manusia menjalani kehidupannya, pada akhirnya kan nanti akan digolongkan di mana dia. Gitu. Ya. Kenapa? Pakai kamu. Oh, karena itu. Ganti itunya mode kamera. Setting video. Sesudah itu, orang-orang dari segala bangsa dan semua suku bangsa juga akan menjadi sasaran pekerjaan penaklukan. Ini berarti setiap pribadi dalam penciptaan akan digolongkan menurut jenisnya. Tunduk di hadapan tahta pengadilan untuk dihakimi. Inilah yang dikatakan bahwa
pengadilan takhta putih itu sedang berlangsung gitu. Bukan nanti. Iya nanti akhir zaman. Sekaranglah akhir zaman itu. Gitu ya. Nah, memang saudara dia itu dipilih dulu anak-anak sulungnya gitu. Dari antara semua suku bangsa. Itu yang pertama. Mengenai pemilihan ini, saudara, ini kedaulatan Tuhan ya. Nggak bisa dipaksain. Makanya dia pun tidak berfirman seperti kepada murid-muridnya dulu. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh alam gitu. Kan orang kan masih mengandalkan itu ya terus ya. Rasanya kalau nggak menginjili rasanya nggak sah gitu. Rasanya dia bukan menjadi orang Kristen yang lengkap kan gitu kan. Kalau nggak menginjili. Makanya saya sampai kalau dulu karena mendengarkan khotbah penginjil gitu ya. Misalnya datang di gereja dia seorang penginjil gitu kan. Makanya wah tertantang sekali untuk memenangkan satu jiwa gitu. Dulu saya begitu sampai wah saya karena dulu sempat jadi guru di ketika saya sekolah profetik di Jakarta gitu ya. Saya uh, sampai minta ditumpangin tangan sama beliau. Minta supaya urapan penginjilannya turun gitu kan. Nah, uh, tapi setelah dalam perjalanan ternyata uh, hanya dengan prosesnya Tuhan gitu, maka saya bisa mengalami itu gitu. Nah, tapi sekarang saudara kita itu diminta gitu untuk sudah dengarkan saja dulu. Gitu. Makanya kadang kita nggak sabaran gitu ya. Kapan ini ya? Kita ini segini-segini aja gitu. Sulit untuk bertambah. Dan ketika mau bertambah, rasanya begitu dengar sedikit, mundur gitu. Bahkan ada di antara kita yang mundur. Karena apa ya? Mungkin nggak sabar ya. Mungkin mau melihat hasil dulu gitu. Dan sering sekali mau melihat oh berkat dulu gitu. Hidupku kayak gini aja. Kayaknya nggak betul ini. Padahal kalau dijalani terus dengan cara yang lama, bukannya bisa lolos juga. Karena sedang masuk dalam target gitu kan. Targetnya Tuhan gitu. Mau kemana pun dia mau lari gitu kan. Sudah masuk target gitu. Nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, jadi tapi nanti dikatakan semua itu akan merembet. Sehingga seluruh pribadi, setiap pribadi akan mengalami penghakiman. Atau lebih tepatnya penaklukan sebetulnya. Jadi eh, dua kata itu ya, penaklukan dan penghakiman, lalu penghajaran, itu sebetulnya satu kombinasi gitu. Untuk membuat kita itu bisa sabar gitu ya. Maksudnya itu bisa kita akhirnya dengan tenang. Iya ya, Tuhan aku nggak tahu. Ya silakan Tuhan. Gak ngerti aku gitu. Untuk membuat hati kita seperti itu, saudara, itu bagian dari penaklukan. Kadang-kadang harus keras, saudara. Kita dicambuknya gitu, dipecutnya gitu. Dan saya tadi malam mimpi itu ya. Lagi sudah mau ibadah atau gimana gitu ya. Terus jam berapa gitu. Terus anak-anak masih ngambil handphone, sama ngambil laptop gitu. Terus mereka mau apa gitu. Kayak mau main game gitu. Sudah jam berapa gitu. Wah, itu
Saya ambil apa gitu ya. Saya ambil sapu lidi gitu ya. Saya gendik gitu. Ayo kumpulkan semua. Gitu. Saya pakai kayak ini. Kayak si Daud lah. Keliling-kelilingin itu. Supaya mereka kumpulkan semua handphone, apa, laptop gitu ya. Nggak ada yang pengen laptop. Ayo tidur semua. Cabut semua. Itu kumpulin. Nah, kira-kira dengan itu ya ketika dia menghardik apa namanya orang yang berjualan di ini di bait sucinya. Jadi kadang-kadang ya mesti keras seperti itu gitu. Mengingat eh kita tidak tahu waktunya dia. Kita pikir masih lama. Damai, damai, tenang, tenang. Ternyata sudah waktunya gitu. Nah, mengenai waktu itu datangnya tiba-tiba dia. Yang satu ditinggalkan, yang satu diambil katanya. Gitu kan? Apa suami istri tidur, yang satu diambil, yang satu ditinggalkan, gitu ya. Jadi eh, apa dulu yang kita dengarkan dari firman Tuhan? Sekarang itu kayak dijelaskan, tapi penjelasannya itu apa kayak iya juga ya, kira-kira kayak gitu. Iya ya, kayak gitu ya Tuhan ya. Nah, jadi saudara, ketika kita itu mulai mengerti setahap demi setahap gitu ya, nanti akhirnya hati kita itu menjadi lembut, saudara. Akhirnya kita menjadi sabar. Akhirnya kita rela pada pengaturan Tuhan gitu. Akhirnya kita kenali diri kita. Sesudah kita capek, saudara. Kita berusaha, kita begini, kita begitu. Gagal lagi, kita coba lagi. Mungkin kayak gini, gagal lagi. Kita dengarkan firman Tuhan, kita semangat lagi. Waktu kita semangat, muncul lagi ide kita. Sampai kita itu benar-benar saudara menyadari gitu. Aduh, capek. Aduh. Hah? Terus, apa sih mau Tuhan? Apa sih? Gak ngerti aku loh. Sudah dengarkan firman Tuhan pun Tuhan. Aku berkali-kali aku gak ngerti loh Tuhan. Gitu ya. Gimana dong ini Tuhan? Oke. Sudah? Sudah berkali-kali kita mencapai itu. Oke, dari sekarang latihlah dirimu itu menunggu katanya. Tunggu, tunggu. Abraham itu saudara dia latihan dari pagi sampai sore itu ketika dia mempersembahkan korban. Bayangkan gimana lah mempersembahkan korban. Nunggu api turun dari langit. Ya, karena dia cuma disuruh sudah persembahkan korban. Lalu taruh di atas mesbah. Itu aja. Sehingga kan pada waktu kira-kira jam 3 katanya kan langit gelap. Ternyata itu nubuatan ketika Tuhan Yesus kan. Dan, kenapa ternyata dia harus menunggu? Lalu kan datang apa namanya eh burung eh, apa namanya pemakan daging itu kan, lalu diusirnya kan. Nah, gitu. Makanya ketika mau datang untuk motong kakinya para yang tersalib itu kan, pas sampai di Tuhan Yesus kan, itu kan tidak apa namanya
Tidak dipotong karena apa? Memang tidak tertulis dalam Alkitab, ya kan? Karena dia sudah mati gitu. Oke? Nah, tapi kan dulu kita kan nggak ngerti itu semua prosedurnya gitu. Tapi Abraham itu menunggu sampai lewatlah itu pas waktu gelap itu kan. Lalu adalah orang kayak bawa suluk gitu. Saudara ingat ceritanya? Lalu disitulah api menyambar korbannya Abraham. Jadi saudara, dalam proses penaklukan ini kan kita kan dikatakan itu oh, Abraham itu kan bapak orang beriman katanya. Kan itu kan? Tuhan Yesus juga memakai nama dia untuk pangkuan Abraham. Diakui kan? Tuhan Yesus sendiri kan yang mengakui kan. Tapi dia mengutip Abraham bersuka cita melihat hariku. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu ya kan? Cuman kan orang gak percaya. Karena pada waktu itu kan mereka mana ngerti kalau yang ngomong itu adalah Bapa itu sendiri. Allah itu sendiri. Gak ngerti kan? Cuman kan Yesus itu benar-benar direndam dia kan. Dari sejak lahir sampai munculnya dia. Lihat saudara, tiap pagi dia berdoa. Ya kan? Bahkan ketika nanti malam. Sama lah kayak kita mungkin. Tiap Selasa, lalu Jumat. Gitu kan. Iya. Karena nanti tiba-tiba habis dari ini mereka pelayanan. Murid-muridnya sudah ini. Tapi Yesus kayak dia merasakan sesuatu gitu kan. Aduh, dia pergi lagi ke atas gunung untuk berdoa. Di satu saat lagi, ketika dia mau berdoa, di ini lagi saudara, ada banyak sekali orang yang mengikuti dia. Aduh, gimana ini? Udah tinggalin dulu, layani dulu gitu. Saudara, ketika kita dilatih sekarang ini ya, nanti kita nggak ngerti kan, apain nanti apa tujuannya? Kenapa saudara? Karena kita itu masih keras. Kita nggak tahu loh, kerusakan kita itu kita nggak tahu. Kita belum percaya kalau kita itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan kasih karunia yang sedang kita alami, yang sudah kita alami. Oleh karena berita yang kita dengarkan, Yesus sudah menebus saya. Jadi, di masa penebusan, tak ada penaklukan. Itu kasih karunia. Itu membuat kita datang kepada Tuhan. Nah, waktu kita datang sama Tuhan itulah waktu kita di pinggirannya. Saudara bisa kasih ini ya, kasih buat satu kayak diagram perjalanan kita ya. Saudara masing-masing sendiri. Jadi waktu kita itu di zaman kasih karunia itu kita sedang ada di pinggirnya kerajaan sorga itu. Kita sebetulnya itu perjalanan panjang sampai masuk kita akhir zaman. Cuman kita semua nggak tahu itu. Kita itu masih bulat dulu. Sekarang Tuhan jelaskan. Ini loh. Kita masih mikir gimana kok kayak gini terus. Itu bagian dari prosesnya. Kalau kita masih punya pikiran kayak gitu, eh, sampai kita itu diam, saudara. Oh, akan berusaha, saudara. Masalah kita itu akan berusaha terus menarik kita, saudara. Entah kenapa. Entah kenapa. Ada aja. Bersyukurlah, saudara, kalau kita itu benar-benar sudah dikasih hikmat gitu, saudara. Sehingga kita itu hanya
belajar sekarang bagaimana kita itu di dalam setiap keadaan kita mencari Tuhan. Ketika keadaan kita itu lagi kering gitu ya, lagi rasanya nggak ada apa gitu. Tapi kok rasanya kita nggak tenang ya. Kita mau baca firman Tuhan rasanya nggak ada mood gitu. Iya, coba scroll gitu. Kadang bisa saya lama banyak baca gitu. Kadang-kadang saya seperti kejar target gitu. Bisa langsung ratusan halaman gitu saya baca. Iya, sangat cepat itu. Bisa berapa bab gitu. Kalau babnya cuma di handphone itu sekedar 40, itu bisa berapa bab itu saya baca itu. Langsung terus. Apalagi kalau dia kayak seperti perumpamaan yang masalah kemarin itu tentang sungai yang mengalir lah, tentang hujan lah, tentang tanam-tanaman lah gitu kan. Itu bisa bacanya panjang itu. Nah, tapi ada satu masa gitu, itu sudah sampai di misalnya tentang masalah reinkarnasi gitu ya. Tadinya saya nggak ngerti gitu. Tapi karena itu firman Tuhan, tiba-tiba dalam hati saya gini, sudah, baca aja. Anggap aja kamu kayak baca buku yang dikarang kamu nggak tahu siapa pengarangnya gitu ya. Kayak kamu baca novel lah gitu atau apalah gitu. Baca saja. Gitu. Disitulah saudara, hati saya itu dilembutkan. Iya, karena saya percaya ketulusan hati Tuhan, saudara. Dia pencipta kita, tapi kayak dia itu kayak bukan pencipta. Kayak kita itu yang pencipta. Karena dia itu mengambil tempat yang paling rendah. Dia nggak paksa kita. Kita yang sering main paksa kan, saudara. Kita mau buat segala sesuatu cepat. Kapan kau semua itu akan terjadi? Gitu. Kapan kau menyatakan kemuliaan? Kan gitu, saudara. Sudahlah, kamu gak usah pikirkan kapan waktunya, katanya. Tapi kamu tunggulah aku di Yerusalem, katanya. 10 hari sudah mereka nunggu aja gitu. 10 hari loh. Dari manalah makanannya. Lalu saudara, orang-orang Pentakosta, karena mereka dengar itu tunggu gitu ya. Wah, 10 hari mereka nunggu. Bahkan kadang-kadang saudara, itu sampai 50 hari mereka nunggu saudara. Dari pertama, dari sejak hari kebangkitan gitu kan. Sampai ke hari 50 mereka nunggu saudara. Agak ibadah susulan katanya gitu. Tapi yang mereka harapkan apa? Goncangan saja atau bahasa lidah saja gitu. Kalau mereka sudah merasakan gemetar-gemetar gitu, getar-getar gitu. Wow, sudah itu dia, sudah kepenuhan dia. Wah. Tapi saudara, puji Tuhan saja saudara sebetulnya ya. Kadang-kadang Tuhan itu melihat kebodohan manusia itu ya. Kasihan sekali gitu. Karena dibodohi. Kadang-kadang tanpa sadar mereka dipimpin oleh dukun gitu ya. Pendetanya bukan ini saudara, tapi dukun jadinya gitu. Tapi mungkin orang itu tulus juga gitu. Mungkin mereka melihat, oh karunia mujizat ini bla bla, mereka percaya kepada pemimpin. Sehingga mereka mengikuti, wah udahlah, percaya saja. Jadi banyak di antara
Oh, kalau saudara ikuti ya, banyak di antara mereka itu kan apa, eh, ya seperti orang bodoh jadinya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu sekarang ini saudara, kalau saudara perhatikan ya, ketika Tuhan datang kedua kali ini saudara, kita itu benar-benar dibimbing dia dengan hati-hati saudara. Dia memisahkan. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak akan mengalami penghakiman dan pengajaran. Mana mungkin. Akan tiba saatnya dan sudah tiba orang yang merasa nyaman di sarangnya. Sarangnya itu akan dibongkar. Iya, setiap pribadi akan dan pasti mengalami. Jadi kalau sudah dikatakan di sini saudara, benar-benar tuluskah saudara percaya kalau ini firman Tuhan? Atau saudara masih melawan? Ini akan menjadi tolak ukurnya nanti. Iya, tahukah saudara, yang bukan firman saja, kalau itu mereka yakini, itu terjadi. Iya, yang bukan firman Tuhan. Kebohongan iblis itu selama ini yang mencengkeram. Berarti kalau kebohongan itu dusta, loh, saudara. Itu mencengkeram umat manusia. Iya, dia pakai kebohongan. Kalau kamu tidak minum obat, kamu akan mati. Itu kebohongan. Tapi ada loh yang sampai orang jengkel ketika orang mengandalkan imannya. Iya, itu orang percaya loh, orang Kristen. Sampai dia itu benci kepada orang yang tidak mau minum obat. Iya, bisa sampai seperti itu. Bisa jengkelnya itu mungkin sampai ke ubun-ubun. Menganggap orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan sebagai orang bodoh. Makanya sudah kalau kenapa saya kalau sering bicara tentang saya bicara tentang bagaimana Tuhan menolong gitu ya. Jadi ketika kalau saya sering cerita itu saudara, itu orang yang pakai logikanya masih nyaman, masih tetap dengan caranya dia, itu kan jengkel dia, nggak tahan mendengarkan perkataan saya. Iya, dan pasti akan mengeluarkan statement yang sebetulnya adalah ikris gitu. Iya, pasti dia akan benci kepada hal-hal yang misalnya gitu ya. Ketika kita misalnya eh, ya apa misalnya ya, tiap tahun misalnya, kalau dari dulu kan kita itu kan, oke, ayo kita ngajak dari rumah ke rumah gitu kan. Padahal kan kita sebetulnya nggak pernah maksal, enggak, enggak.
Saya nggak dipaksa untuk mengundang saudara ke rumah saya, tidak. Tapi saya lakukan itu, kami lakukan bukan karena kami punya uang gitu, enggak. Enggak. Oke, tiap tahun kan dari dulu saudara, dari sejak kami sudah berkeluarga, gitu. Ya, selalu tiap tahun. Nah, tapi ada orang yang, wah, ketika melakukan itu, wah, kalau kayak gini tuh, kalau misalnya semua jemaat tumpur katanya gitu. Saya sering sekali malu saudara sama eh, orang tua kami di kampung itu ya. Itu saudara kalau sudah pas kayak gitu saudara ya. Itu benar-benar kalau sudah apa nggak ada lagi. Itu kalau misalnya apa namanya tiap kali pesta ada nikah ada apa, wah itu tiap bulan itu sudah bisa mengeluarkan uang sampai jutaan, saudara. Hanya untuk itu, hanya untuk misalnya ada kondangan, ada apa gitu semua. Aduh, tapi hidup sampai sekarang diberkati sampai sekarang. Kadang-kadang kami yang malah sering dikasih uang gitu. Aduh, rasanya. Lalu rasanya lah, saudara. Cuman kalau kami nggak terima gitu, kami gimana gitu. Jadi sudah kalau ada yang sampai bilang kayak gitu, padahal dia mampu loh. Padahal kalau misalnya pun ngundang gitu, lihat sendirilah apa yang disediakan gitu. Kadang kalau kak saya lihat di tengah misalnya Wai tahu lah kan kesulitan gitu kan. Tapi kalau pas eh tiap tahun masih ini gitu ya sih ke rumah ya Pak gitu kan datang ya, gitu ya. Kita datang semua kemarin ke sana gitu kan. Eh tiap tahun bayangin. Iya, saudara, saya nggak pernah maksa loh. Nggak. Ingat nggak dulu ketika kita ya karena kita kan nggak diundang. Tapi kan karena kita mau keliling kan, ya kita datang ke rumah yang di Batu Haji itu kan, yang dia bilang masuk malam itu masih ingat. Lalu kita datang ke sana, kau ketahuan. Yang sampai waktu kami datang juga, ngapain ke sini Pak? Bah, wah gitu suasana Natal gitu. Kita datang, kok malah kenapa datang ke sini Pak? Saudara, itu perjalanan kita semua. Nah, jadi saudara, dari situ saudara kita akan mengetahui, kita akan mengetahui jenis-jenis orang. Tahukah saudara mungkin dengan mengatakan ini, mungkin saudara pikir, udah nggak usah dia ngomongin. Enggak, kita ini semua saudara, sebetulnya Tuhan yang menyingkapkan kita. Kalau saya nggak ngomong kayak gini, dari mana saudara tahu? Kalau saya nggak cerita kayak gini, kan saudara lihat sendiri. Saya sudah katakan, saudara masih bisa kerja loh saudara. Gimana lah bisa sampai dengan hari ini, saudara kita bayar ruko. Saudara kan nggak tahu kan? Kalau misalnya pas sudah mau bayar ini, bayar itu, saudara, uangnya belum ada. Saudara kan tahu sendiri berapa jumlah kita, gitu kan? Saya pun tidak pernah paksa saudara kan? Bayar perpuluhan apa gitu, sudah kan nggak pernah kan? Tapi lihatlah kita berjalan sampai dengan hari ini, ya kan? Bisa terus kita itu bisa beribadah
Dari dulu saudara, sejak awal pembentukan gereja ini juga. Terus saudara, saudara lihat sampai nyata sampai dengan hari ini. Artinya gini saudara, Tuhan selama ini beserta dengan kita. Itu loh artinya. Jadi kalau saudara masih mendengarkan saya bicara, bicara dengan penuh iman. Bicara dengan penuh iman itu saudara, iman itu kan bukan karena melihat, bukan karena sudah saya lihat pertolongan Tuhan. Saya harus tetap menjaga hati saya ketika saya lagi khawatir, ketika saya bingung gimana nanti ya, gimana nanti anak saya udah mau berangkat kuliah, gimana ongkosnya ya, gimana UKT-nya ya. Saya harus mikirin satu-satu gitu. Sudah dekat mau bayar ruko, uangnya belum ada, gimana ya? Gitu. Ya, tapi tahu nggak? Bisa saya kesampingkan itu. Apakah sudah ada pertolongan? Apakah saudara ketika mendengarkan saya setiap pagi, apakah saudara tidak mendengarkan ada semangat untuk berbicara setiap hari? Tapi apakah saudara tahu apa yang saya sedang pikirkan? Karena istri saya bercanda gitu. Saya kan beberapa hari ini dari hari Senin itu sampai hari tadi lah saudara. Ke belakang terus, diare terus saudara. Gak pernah kayak gitu. Nggak ada makan apa-apa gitu kan. Biasa aja nggak ada makan pedas-pedas ya, gitu. Baik kemarin tuh menghentikan. Oh, tuh punya obat itu. Saya minum obat ini kemarin bang, langsung ini kan. Dia pernah kayak gitu juga kan. Nah, saya minum. Sekali saya minum, wah, enggak. Kayak gitu. Terus yang kedua, saya minum kemarin. Itu saudara kayak perut saya itu kayak dikunci saudara. Kayak keran gitu kan. Dikunci kerannya gitu. Itu kayak ambeien saudara. Sebentar aja dulu tuh obat Tuhan. Enggak saya minum gitu. Tapi memang saudara saya itu pun enggak terlalu, makanya enak saya gitu. Biasa aja gitu. Cuman ke belakang terus saja gitu. Kadang-kadang sampai bocor saudara. Saya itu kan apa saya ini sudah tua atau gimana gitu kan. Saya malu sama istri saya gitu kan. Bocor bayangin sudah. Nggak terasa gitu. Aduh. Istri saya bilang, oh, kayak kami kan suka saling ini saudara. Saling ejek gitu kan. Jadi saya sering itu tidak tidak mengungkapkan supaya istri saya nggak mikirin gitu kan. Saya saya nggak ceritain kalau misalnya nggak ada uang apa gitu kan. Saya kadang nggak ceritain gitu. Supaya dia nggak mikirin gitu kan. Jadi dia sendiri yang ini, dia sendiri yang ini uang papi ini masih ada nggak ya? Gitu. Masih ada nggak uang kami ya? Jadi kadang-kadang, papi ada uang terus gitu. Adalah gitu. Jangan sampai papi ini loh minjam apa gitu kan? Enggak. Gitu. Nah, jadi eh kadang saya suka ejek dia. Itu paham itu sakit itu karena pikiran kayaknya itu. Oh, nggak ada mikirin gitu katanya gitu. Jadi ini kayaknya Pak ini karena pikiran dia saya ketawa sudah. Jadi, ya Tuhan gitu. Apa sampai karena mikirin itu sampai itu. Saudara, tapi saudara lihat kan dalam setiap keadaan itu saudara semangat dari Tuhan itu saudaranya apa? Gitu loh saudara. Iya, kalau kita bisa lewat dari bulan ke bulan saudara. Iya, itu benar-benar saudara karena Tuhan menolong saudara. Tuhan nyata. Iya, jadi dia itu
Membuat kita seperti ini gitu ya. Bukan karena dia nggak sanggup memberkati kita langsung berlimpah, bukan. Tapi cobalah perhatikan saudara. Lihat saja kehidupan saudara. Ketika saudara nggak ada masalah, cobalah. Apakah kesungguh-sungguhan saudara membaca firman Tuhan itu kuat? Atau sekedar saja saudara hanya mengisi waktu karena saudara takut nggak diberkati sama Tuhan. Jadi saudara seperti itulah saudara kita itu saudara belajar hanya untuk membuat kita pada akhirnya duduk. Ayo duduk. Perhatikanlah bagaimana Tuhan bekerja. Pikiran kita itu harus kita sederhanakan. Gitu. Kita harus perhatikan ketika kita mengalami hidupnya Tuhan itu. Kita harus perhatikan. Nanti akan muncul saudara. Apa namanya? Pengertian-pengertian kita. Tapi dalam pengertian-pengertian kita itu masih tersisip gagasan kita. Iya. Entah kenapa saudara kita itu keras. Saudara. Kita keras kepala. Saudara. Kita licik. Iya. Akuilah. Sadarilah. Lalu akuilah. Lalu setelah itu kita tolong berdoalah. Jangan ketika itu sudah sadari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan itu rasanya nemplak kita. Tapi kita itu nggak mau berdoa. Doalah. Ketika berdoa, sabarlah. Tunggulah. Iya. Ketika muncul ide atau apapun gitu, mau gini, mau gitu, rem dulu. Tahan dulu. Karena kita sedang diajar menunggu. Dan itu pelajaran sangat penting bagi Tuhan. Dalam penaklukannya atas kita. Sangat penting. Karena dia menghendaki supaya semua kita yang ada di sini masuk ke dalam kerajaannya. Iya, walaupun saudara cuma datang di sini, hanya dengan melihat wajah saudara semua di sini, Tuhan itu sudah sangat senang sekali. Tapi nggak dia puji-puji saudara untuk itu. Tapi dari hatinya yang paling dalam saudara, dia berusaha terus untuk pada akhirnya saudara pun didapatkan oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau saudara mengalami rasanya gimana hari-hari yang sudah lalu, percayalah Tuhan berdaulat atas semua itu. Iya, Tuhan berdaulat atas semua keadaan yang sedang kita alami. Percayalah. Lihat, ini berarti setiap pribadi dalam penciptaan akan digolongkan menurut jenisnya. Tunduk di hadapan tahta pengadilan untuk dihakimi. Lihat kan? Dulu kita bayangkan tahta pengadilan. Kita bayangkan pengadilan di pengadilan negeri misalnya. Oh ada ini. Tapi kan ini namanya tahta pengadilan putih. Tahta pengadilan Tuhan. Di hadapan tahta Tuhan. Tahta Tuhan itu kan alam roh. Mana bisa kita lihat ya.
Tapi apakah pengadilan itu tidak ada? Seperti yang saya katakan, semua orang akan dihakimi. Dalam sekejap, saudara, kekayaan seseorang yang berlimpah-limpah yang rasanya nggak habis tujuh turunan. Bisa habis dalam sekejap. Iya, bisa habis saat itu. Tapi kadang saudara orang itu tidak sadar. Kalau kesehatan yang dia peroleh, itu adalah satu kekayaan yang luar biasa. Kita masih punya ginjal yang lengkap, paru-paru yang lengkap. Coba lihat orang kaya, demi dia mendapatkan ginjal. Dia mungkin sudah punya ginjal satu. Berapapun harga satu ginjal yang cocok untuk dia kalau ada mendonorkan. Dia berani bisa bayar berapa aja. Kalau dia punya uang triliunan gitu, dia rela untuk apa namanya pergi berobat mungkin sampai habis berapa triliun pun demi kesehatan dia akan lakukan. Berarti apa saudara? Kesehatan kita triliunan kan? Kita yang masih punya gigi lengkap. Om Tuin kemarin berapa? Satu gigi? Satu gigi dulu berapa? Empat gigi. Iya. Yang waktu kecelakaan. Iya. Berapa? 15 juta. Empat gigi. Oke. Nyopot 15 juta. Terus tambah lagi 2,5 juta. Ya kan? Ada lagi teman kemarin yang mau nikah itu kan. Mungkin giginya gimana gitu. Dia mungkin dapat suami yang ya kaya lah gitu kan. Sudah duda gitu. Wah, dia cerita, wah giginya, oke ini gitu. Berapa, kalau nggak salah waktu itu berapa ya? Jadi totalnya 8 juta lah gitu. Iya, kadang kita tidak menyadari betapa mahalnya kesehatan itu, saudara. Dan kalau kita masih diberikan kesehatan, gitu. Tahu saudara, keluarga kita masih bisa bersama dengan istri atau suami. Wah itu hebat sekali loh. Oh saya mendengarkan kemarin kembali kita ketika kehilangan istrinya itu, saudara. Dia sudah tuh, mana bisa nikah lagi. Bisa sih, sudah meninggal kok. Tapi siapa? Siapa yang berani jadi istrinya? Sementara, saudara, ketika nggak punya istri, drop, saudara. Sekarang harus bolak-balik ke Singapura atau ke Malaysia berobat. Ya, masih ada uang. Tapi hari-hari yang dilalui ketika tidak punya istri. Sudah bisa lihat betapa mahalnya kebersamaan itu. Ya kan? Mahal loh. Itu nggak bisa tergantikan, saudara. Puji Tuhan. Mau bagaimanapun suami saudara, istri saudara, mau bagaimanapun, mereka masih bersama-sama dengan engkau. Iya, itu luar biasa, saudara. Itu harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Iya, nggak ternilai seperti yang saya katakan tadi. Orang kaya rela bayar mungkin berapapun diminta. Berapa miliar pun diminta.
Kalaupun mungkin dia nggak punya uang, dia berusaha kerja keras. Yang penting aku punya ginjal yang lengkap. Iya, sehingga makanya ada perdagangan anak itu kan. Wah, itu ngeri itu saudara di masa-masa kemarin itu. Wah, mau diambil organ-organ tubuhnya itu. Gila sekali itu saudara. Tapi saudara tahu kan saudara, berapa banyak pun saudara kekayaan seseorang. Satu hari bisa diambil. Habis. Ada dulu saudara yang cukup kaya dulu di sana ya. Itu pernah jadi jemaatnya abang saya di sana gitu. Wah, ketika dia masih menjabat KKP dulu, nggak salah di Batam. KPLP ya. Wah, itu rasanya. Tahu lah kan kalau KPLP kan. Kalau nangkap apa gitu. Ya duitnya bisa nggak berseri lah. Habis semua saudara. Benar-benar saudara. Sampai terakhir istrinya itu harus minjam. Itu ke mungkin yang sering dibantu dia dulu. Untuk minta uang gitu. Iya. Bisa saya tertutup semua. Ada kemarin juga jemaat abang saya itu. Kayak gitu juga. Habis semua. Terjual rumah. Hanya untuk berobat. Iya. Ya puji Tuhan ceritanya. Wah masih bisa sembuh. Saudara. Tadinya sudah. Pas saya di sana kemarin tuh. Saya ingat waktu itu. Waktu yang saya cerita di waktu saya masih kerja di tempat abang saya itu ya. Kakak saya itu. Wah dia kayak gimana gitu. Kayak gugup gitu. Lalu gimana ini? Dan saya bilang. Tenang kak. Harus tenang kakak. Saya bilang. Saya ingat itu saudara. Oh iya iya kata. Ketika dia cerita. Wah puji Tuhan sudah. Akhirnya bisa sehat gitu ya. Sudah bisa pulang ke rumah gitu ya. Saudara, apa ya? Kalau kita masih hidup gitu, kita masih bisa makan. Ya, puji Tuhan gitu. Bersyukurlah. Karena untuk membuat kita itu berlimpah-limpah. Sama seperti tadi. Membuat seseorang habis kekayaannya hanya dalam waktu singkat. Satu hari bisa. Sama untuk membuat engkau sangat kaya raya pun bisa juga dengan sangat singkat. Bisa. Iya. Saudara, kalau saudara itu benar-benar sudah datang di tatanya Tuhan, tahu nggak? Segala kekayaan itu akan datang kepada saudara. Iya, kesehatan datang kepada saudara. Orang-orang yang mau menolong sudah datang kepada saudara. Iya, saudara harus berani, apa namanya, berubah 180 derajat. Harus berani. Iya, harus berani punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, Tuhanku tetap engkau. Aku tetap akan menyembah. Iya, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Tuhan. Tak ada yang ku ingini di sorga
dan di bumi selain Tuhan. Harus berani saudara punya prinsip seperti itu. Untuk mencapai prinsip seperti itulah Tuhan latih kita, saudara. Jadi jangan anggap ini sebagai sesuatu yang tak berharga. Ini sangat berharga, saudara. Ini sangat bernilai, saudara. Untuk setiap apa yang kita alami, tunduklah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara pikirkan tentang bagaimana takutnya Tuhan terhadap kita ya. Saudara mungkin tak percaya, saudara. Betapa sabarnya dia nunggu kita. Iya. Betapa bagaimana dia jaga hatinya ketika kita itu lagi kacau, gelisah. Padahal saudara, dia itu ada di samping kita, tepat di samping kita. Tapi kita lebih percaya kepada pertolongan orang lain. Ya. Padahal sumbernya persis di samping kita. Tuhan kita persis di samping kita. Tapi kita nggak mendengarkan nasihat. Iya. Kita tetap saja dengan cara kita. Sulitnya saudara untuk kita itu menyerah. Ya, saya katakan ini saudara, bukan uh, bukan berarti saya sudah seperti yang saya katakan itu. Saya sedang mengatakan kepada diri saya sendiri juga. Karena itulah yang saya alami. Makanya saya katakan tadi. Istri saya bilang, oh, jangan-jangan karena mikirin ini Pak, mikirin itu. Makanya sakit perut. Ya. Tapi saudara saya belajar. Saya belajar melupakan masalah saya. Saya belajar melupakan apa namanya nilai yang kita harus bayar tiap bulan. Iya, saya belajar. Oh, sudah mau tanggal sekian, gimana ya? Iya, hati terus. Silakan sudah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami bisa mendengarkan perkataan-Mu hari ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam batin kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.